Ingat untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Halo Sobat Trader, kembali lagi bertemu dengan saya Wahyu Laksono. Kali ini kita akan membahas data CPI atau Consumer Price Index yang akan rilis pada hari Rabu malam ini jam 8.30 malam waktu Indonesia Barat atau 20.30 WIB. Data CPI diduga untuk headline-nya dari 0,8% sebelumnya menjadi 0,4%. Sementara core CPI atau CPI intinya dari sebelumnya 0,5% diduga sama 0,5%. Tapi yang menjadi perhatian di sini adalah ketika data CPI diduga menjadi 0,4%, artinya angka 0,4% ini membawa pada tingkat inflasi dari tahun kemarin menguat dari sebelumnya 6,8% inflasi menjadi 7%. Ini adalah level tertinggi sejak Juni 1982. Artinya apa? Ini level rekor di mana pada tahun 1982 itu suku bunga Amerika Serikat 2 digit. Sementara saat ini suku bunga Amerika Serikat hampir mendekati 0 atau sangat rendah ya. Sementara angka core inflasinya, core CPI-nya atau CPI intinya berada pada 0,5% diduga. Dan ini akan menekan kenaikan inflasi dari tahun sebelumnya 4,9% di November menjadi 5,4%. Ini juga kenaikan yang sangat tinggi. Jadi intinya inflasi benar-benar tinggi gitu. Nah, sebelum kita membahas bagaimana pergerakan harga terkait dengan dampak atau akibat dari rilis data CPI ini, kita juga akan membahas ke belakang sebelum pada waktu data rilis NFP. Kita juga pernah bahas di video dan juga pernah kita live event analysis. Data non-farm payroll kemarin dari sebelumnya 249.000 menjadi diduga 426.000. Ternyata anjlok rilisnya hanya 199.000, di bawah 200.000. Sementara unemployment rate-nya bagus, dari 4,2% sebelumnya diduga 4,1%, rilis 3,9%. Sangat-sangat bagus. Sementara average early earning-nya atau pendapatan jam rata-rata adalah dari sebelumnya 0,4% diduga 0,4% menjadi 0,6%. Di sini kita melihat bahwa dolar sesaat menguat, tetapi setelah itu anjlok. Seperti kita duga bahwa memang non-farm payroll ini jelek ya. Dan kita duga kalau datanya jelek atau melemah, memang dolar akan melemah sementara hingga nanti diduga akan ada potensial rebound atau menguat kembali menjelang rilis data atau pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat FOMC meeting, yaitu 25 sampai 26 Januari atau rilis tengah malam di tanggal 27 Januari ya. Saya ulangi, meeting 26-27 Januari dan dirilis nanti FOMC meetingnya pada Kamis dini hari malam tanggal 27 Januari. Tetapi setelah Jumat dolar tertekan, di mana euro lumayan naik, emas rebound, yen menguat, euro menguat, semua major currency lumayan menguat. Di hari Senin ya, justru euro USD anjlok di bawah level low Jumat dari non-farm payroll tersebut gitu. Jadi ada konsolidasi yang cukup signifikan ya, dari kenaikan di hari Jumat kemudian hari Seninnya anjlok. Euro pada saat
non farm payroll itu low-nya sekitar 1.1290 dan sempat tertinggi ke 1365. Tetapi di hari Seninnya tanggal 10 Januari euro anjlok ke level 1285. Jadi sedikit di bawah low non farm payroll 1290. Jadi anjlok kembali ke 1285 sesaat, tapi ditutup menguat sedikit. Maksudnya ditutup melemah tapi di atas level low-nya, yaitu ditutup di level 1324. Tetapi hari Selasanya rebound lagi terkait respon market terhadap komentar The Fed, ketua The Fed Jay Powell yang melakukan hearing atau rapat perbankan dengan Senat, di mana di sana dinyatakan oleh The Fed Jay Powell bahwa pengurangan stimulus atau tapering dipercepat dan outlook suku bunga memang terancam diperkuat terkait ancaman inflasi yang sangat tinggi gitu. Tetapi di dalam hearing tersebut dinyatakan bahwa aset The Fed sendiri itu tidak otomatis diciutkan secepat itu gitu. Jadi balance aset dari The Fed belum tentu dengan adanya pengurangan stimulus dan kenaikan suku bunga, outlook kenaikan suku bunga ini balance-nya dikurangi atau diciutkan secara cepat juga. Dan ini yang membuat market memang cukup tenang ya, karena sebelumnya di minggu pertama Januari Wall Street agak-agak volatile ya, naik turun, jadi agak terancam gitu dengan outlook tahun ini yang cukup ketat dari The Fed. Tapi di hari Selasa kemarin ternyata semua semangat, bahkan Bitcoin terbang, emas juga terbang, euro terbang dan lain-lain. Major currency juga menguat terhadap dolar, dan dolar sendiri posisinya di sini kita lihat ya, kalau kita lihat masih berada di level konsolidasi di dekat 95.60 gitu. Dan ini sedikit lagi di bawah supportnya. Nah, maksud saya begini, kaitan dari NFP kemudian komentar Jay Powell ini semuanya berujung pada kesimpulan juga terkait inflasi yang tinggi. Seperti tadi sudah disebutkan, level inflasi ternyata memang cukup tinggi nantinya. Kalau dilihat dari tadi datanya itu kenaikan yang standar dari dugaan 0,8 menjadi 0,4% saja, itu CPI-nya sudah membawa CPI tahunan, tingkat tahunannya dari sebelumnya 6,8% ke 7%. Itu artinya tertinggi sejak Juni 1982, di mana suku bunga The Fed double digit saat itu. Sementara sekarang sangat rendah. Bagaimana gitu? Artinya kan wajar kalau akselerasi kenaikan suku bunga menjadi kuat gitu. Jadi data kali ini apakah mungkin membuat dolar kembali lagi mendapat support untuk menguat? Jadi bolak-balik ya, non-farm payroll, Jay Powell, CPI itu bolak-balik. Jadi ada proses konsolidasi di sini. Cuma kalau kita lihat ada level-level yang sebenarnya kalau kita lihat, nah di sini indeks dolar masih konsolidasi di 95.50 ya, masih belum tembus 95.50 dari konsolidasi 95.50 sampai 97. Kemudian kalau kita lihat euro juga masih konsolidasi di area flatnya yang konsolidasi dari low 1175 mendekati 1410 ya, dari 1.1175 ke 1.1410. Kemudian yen USD/JPY juga dengan adanya non-farm payroll memang cukup kuat yen ya, di mana yen menembus tren bullish trend jangka pendeknya
ya, dengan menembus support di 115.60, tapi belum berhasil untuk naik di atas belum bisa tembus di bawah 114.90 karena 114.90 ini masih belum ditembus. Tetapi dia sudah di bawah support dari non-farm payroll kemarin 115.60. Jadi yen cukup menguat, sementara tadi kalau dolar dan euro masih konsolidasi, tapi yen sedikit menguat untuk jangka pendek ini. Begitu juga pound sterling. Kalau kita lihat, pound sterling menembus level high baru dari high non-farm payroll lalu. Dengan demikian resisten non-farm payroll ditembus di hari kemarin di Selasa, yaitu 1.3390 di atas itu sekarang. Tapi masih ada resisten di 1.3475. Jadi dengan tembusan 1.3390 kalau di analisis kemarin memang break di atas 1.3390 membuka jalan pengujian ke level 1.3475. Nah, jadi dia masih mencoba level itu, resisten itu untuk pound sterling. Sementara untuk emas juga mirip seperti pound sterling dan yen, ya, juga mengalami rebound. Waktu non-farm payroll sempat anjlok dengan tembusan di bawah 17.84, tapi fake breakout di mana akhirnya di non-farm payroll itu secara di H1 maupun H4 gagal untuk stay di bawah 17.84. Jadi 17.84 ini menjadi tolakan bagi emas untuk supportnya kuat. Sekarang sedang menguji lagi kembali ke level atasnya, resistannya 18.34. Jadi dia sekarang konsolidasi masih di 17.84 dan 18.34. Jadi belum ada breakout di sini. Jadi euro belum ada breakout, XAU USD juga belum ada breakout. Breakoutnya ada di yen sedikit, tapi dia masih konsolidasi, hanya breakout sedikit. Sementara pound sterling juga breakout sedikit di sini 1.3390. Sementara dolar tadi kita sudah bahas masih konsolidasi, mirip seperti euro. Tapi di antara semua major currency ini ada satu major currency yang cukup signifikan dari trend daily-nya, ya. Karena di sini kita lihat untuk trend daily-nya USD Kanada anjlok di bawah 1.2608. Low 8 Desember lalu. Dan kalau kita melihat ini seperti ada pola head and shoulder, ya. Kita tulis di sini pola head and shoulder. Head and shoulder pattern. Ya, jadi head and shoulder pattern ini kalau kita lihat di sini polanya seperti ini. Ya, jadi ada potensi pembentukan pola head and shoulder di mana tembusan di bawah 1.2608 bisa memicu pelemahan lanjutan USD Kanada ke 1.2494. Gitu. Jadi memang secara teknikal dolar sedang terancam pelemahan jangka pendek, gitu ya. Jadi bagaimana nanti data CPI nanti ini yang diduga memang lumayan mengancam, ya, walaupun dari sebelumnya 0,8
diduga menjadi 0,4%. Itu aja sudah membawa inflasi tahunan menjadi 7%, tertinggi sejak Juni 1982. Ya, dari 0,8 menjadi 0,4%. Dan itu berbahaya. Artinya begini, terkait data inflasi dan data CPI yang akan rilis nanti malam dan outlook pergerakan dolar, dari dugaan 0,8%, dari sebelumnya 0,8% menjadi 0,4% untuk CPI headline atau CPI, dan 0,5% sebelumnya diduga 0,5% untuk core CPI-nya. Jika data ini lebih buruk atau lebih jelek dari dugaan, maka bisa jadi pelemahan dolar akan berlanjut hingga nanti menjelang FOMC meeting. Artinya dolar wajar akan indeks dolarnya breakout ke bawah, sementara USD Kanada yang tadi sudah dijelaskan akan lanjut ke bawah juga USD Kanada, sementara XAUUSD naik, pound sterling terutama naik, sementara euro dan yen agak-agak lemah, tetapi dia masih punya potensi untuk euro USD naik seperti di grafik tadi, dan USD JPY juga turun ke bawah. Jadi seperti itu. Dan sebaliknya, jika data ini lebih baik dari dugaan, sama dengan atau lebih baik dari dugaan, bisa jadi terjadi proses konsolidasi lagi, yang waktu non-farm payroll dolar turun, hari Seninnya dolar naik, Selasanya dolar turun lagi, Rabu ini bisa jadi dolar naik lagi. Begitu konsolidasi yang dimana sepertinya intinya apa? Pasar masih menunggu gerakan utamanya nanti di Januari FOMC meeting nanti. Itu yang ditunggu. Jadi konfirmasinya di situ. Sementara sekarang masih dalam proses pergerakan yang konsolidasi. Walaupun secara teknikal USD Kanada secara daily sepertinya lumayan breakdown untuk membentuk pola head and shoulders secara signifikan. Dolar menguat terhadap Kanada. Begitu. Jadi kita ulangi lagi, coba kita lihat lagi pergerakan grafiknya. Jadi indeks dolarnya seperti ini, masih dalam proses konsolidasi antara 9550 sampai 9700. Kemudian euro USD-nya juga masih konsolidasi naik, sedikit naik dari level 1.1175 ke 1.1410. Kemudian USD JPY agak koreksi dari kenaikannya dengan tembus ke bawah trendline jangka pendeknya, dengan di bawah support sudah tembus 115.60, tetapi masih gagal di 114.90 gitu. Sementara XAUUSD sempat di non-farm payroll mendekati 1784, false break di bawah 1784, tapi kemudian rebound sampai sekarang ya 1784 ditinggalkan mendekati 1834. Sekarang berada di level sekitar 1815 17 ya. 1815 1817 sekitar itu. Di atas 1810 lah. Menguji 1834 masih mungkin. Nah, USD Kanada inilah yang menjadi sentimen atau faktor yang bisa memperkuat tren jangka pendek ini dolar melemah dengan bullish, maksud saya dengan pola bearish head and shoulder untuk USD Kanada, di mana USD melemah terhadap dolar Kanada dengan tembus 1.2608 dan punya potensi menguji ke 1.2494 walaupun dia masih berada di atas trendline, garis trendline, bullish trendline-nya ya. Tapi untuk short term-nya dia membentuk pola head and shoulder. Jadi beginilah outlook dolar dan beberapa major currency, di mana non-farm payroll, J. Powell komentar, kemudian malam ini nanti CPI, itu semuanya masih membentuk pola-pola konsolidasi, tetapi kecenderungannya untuk jangka pendek menggambarkan pelemahan dolar, terutama USD Kanada yang sudah duluan
signifikan melemah USD Kanada. USD melemah terhadap Kanada dengan pola bearish head and shoulder. Jadi kesimpulannya adalah jika data ini jelek maka dolar kembali melemah, tetapi sebaliknya jika data ini menguat, CPI menguat, entah itu headline-nya atau core CPI-nya, maka dolar punya potensi menguat lagi, tetapi dalam konteks konsolidasi lagi, masih konsolidasi karena dolar sudah sempat kalah secara jangka pendek atau break signifikan support terutama di Kanada, walaupun yang lainnya umumnya masih konsolidasi dan masih tertahan di level resisten atau supportnya yang kuat. Beda dengan USD Kanada yang sudah mencuri start duluan. Jadi seperti itu, bahwa data ini masih perlu dicermati karena bagaimanapun juga rentetan data-data sebelum ini ya, seperti kita bahas sebelumnya, non-farm payroll dan lain-lain termasuk CPI ini nantinya adalah berujung pada FOMC meeting Januari nanti, tepatnya 27 Januari dini hari malam nanti, Kamis dini hari. Jadi hati-hati ya, outlook dolar secara jangka pendek masih melemah, tetapi harus dijaga pola medium term yang masih menguat untuk dolar sebenarnya. Tapi kita lihat nanti di FOMC meeting. Demikianlah pembahasan data CPI terkait juga dengan analisis technical major currency, dolar dan major currency serta emas, XAUUSD. Ingat, pasang stop loss, target yang rasional. Terima kasih. Saya Wahyu Laksono. Salam profit.